warahmatullahi wabarakatuh. Besti-besti aku semuanya, balik lagi kita di Nurina Talk Talk. Happy terus, no galau-galau. Aduh, kayaknya udah gak sabaran tuh di sebelah sana. Kenapa sih nungguin part 2 ya dari yang kemarin? Iya, oke. Ini udah waktunya nih. Kita lanjut part 2 dari episode apa kemarin? Episodenya sayang bantu aku move on gitu kan. Jadi seperti minggu lalu ada kasusnya gini, ada sepasang kekasih nih ya gitu. Terus yang salah satunya ternyata dibilang belum siap juga enggak juga gitu ya. Dia sudah siap menjalin hubungan baru, tapi ternyata otaknya masih ketinggalan di pasangan yang lama alias di mantannya gitu. Jadi dia tuh sebenarnya pengen move on tapi masih belum bisa gitu. Jadi dia setengah-setengah minta bantuan kepada si pasangan barunya supaya bisa bisa bantuin dia untuk melupakan si mantannya gitu. Iya bete juga sih kalau misalnya kita lagi berduaan gitu sama dia gitu, lagi di mana gitu, tiba-tiba dia lagi buka handphone, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bengong. Begitu ditanya kenapa, iya aku tiba-tiba inget sama yang dulu. Bete banget nggak sih gitu kan ya. Nah itu di episode kali ini kita akan kita akan bahas tentang cinta yang setengah matang, yang kemarin saya bilangin kayak telur gitu ya, setengah matang. Terus hubungan yang setengah matang gitu maksudnya, dan cara tetap waras di tengah hati yang belum benar-benar lepas. Gawat ini ya. Jadi gimana selanjutnya? Kita kan udah bahas kemarin, udah banyak tuh ya, udah banyak yang kita bahas, dan kita akan lanjut lagi di episode ini. Ya, tips yang selanjutnya adalah kita atau kamu harus mengajak dia untuk fokus pada masa ini, masa kini ya. Jangan fokus yang lalu-lalu terus, capek nanti kamunya ya kan. Nih gimana ininya, saya bacain sedikit. Kamu bisa membantu pasanganmu menikmati momen yang sekarang ya. Ajak melakukan kegiatan baru bersama ya kan. Seperti apa? Seperti jalan-jalan, seperti mencoba hobi baru gitu, atau membuat proyek-proyek kecil bersama gitu. Terus kalau misalnya kamu agak susah gitu untuk iniin dia berduaan aja gitu ya, untuk mengimbangi dia berduaan aja, kamu bisa ajak keluarga kamu, kakak kamu, adik kamu gitu. Supaya apa? Supaya dia bener-bener, oh iya saya ada di pasangan yang sekarang, bukan di pasangan yang dulu gitu ya. Bisa kehadiran saudara-saudara kamu, adik kakak kamu itu bisa juga membantu dia untuk ting gitu, untuk dia menyadarkan bahwa iya saya sudah lepas dari mantan saya yang dulu ya. Bisa tuh jadi salah satu trik tuh ya untuk mengalihkan fokusnya mantan dari yang pasangan yang lalu menjadi ke kamu saja sekarang ya. Nah ini aktivitas positif ini bisa membantu otak membentuk atau membentuk kenangan baru yang menyenangkan ya, dan menggantikan asosiasi emosional dari hubungan lamanya. Nah itu ya, gampang sih sebenarnya, tapi coba aja jalani dulu ya, insya Allah berhasil gitu. Dan selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah jujur pada diri kamu sendiri ya. Tanyakan sama diri kamu, apakah kamu sanggup dan mau menunggu sampai dia sembuh dari luka lamanya. Nah yang kayak gini cuma kamu yang bisa ngejawabnya, bukan orang lain ya kan. Nggak apa-apa kalau misalnya kamu mikir aduh kayaknya gue nggak sanggup deh, ya udah nggak apa-apa, it's okay, nggak ada yang maksa kamu kok ya. Nggak apa-apa kalau jawabannya tidak. Kamu juga punya batas emosi dan hak untuk merasa dicintai sepenuhnya ya. Ini semuanya tergantung 100% pada kamu, bukan pada orang lain atau dia ya. Kalau kamu terus merasa hanya menjadi pelarian, bahaya itu kalau kamu merasa jadi pelarian.
Ya, penting untuk membicarakan itu secara terbuka dan tidak memaksa dirimu bertahan dalam hubungan yang berat sebelah. Nah, itu dia saya bilang tadi. Yang bisa menjawab ini cuma kamu aja. Ya, kalau kamu misalnya udahlah cukup saya tidak bisa. Ya udah, lepasin aja. Jangan kamu paksa karena memang tidak ada yang maksa di sini. Ya. Oke. Nah, terus gimana kalau misalnya kayak gitu? Nih, tips selanjutnya adalah kamu harus berani membicarakan perasaan kamu. Ya, jangan diam aja saat merasa tersakiti. Jangan, ya, karena dia nggak akan tahu. Dia bukan pembaca pikiran. Kalau kamu nggak ngomong kamu tersakiti, dia tidak akan tahu. Ya, katakan dengan lembut. I'm sorry. Aku merasa sedih kalau kamu masih sering membicarakan dia. Jujur aja, kalau kamu masih ngomongin dia, aku sedih banget loh. Ya, atau gini, aku ingin hubungan ini fokus pada kita, bukan pada masa lalu. Jujur aja omongin sama dia. Ya, karena apa? Karena komunikasi yang jujur seperti itu akan membantu pasanganmu sadar bahwa tindakannya berpengaruh pada hubungan kamu berdua, pada hubungan kalian. Ya, tanpa perlu menyalahkan atau menuduh. Nah, ini penting banget. Kamu kalau ngomong kayak gitu jangan nuduh, jangan menyalahkan. Ya, coba bilang aja aku sedih kalau kamu masih ngomong kayak gitu. Aku sedih kalau kamu masih ingat sama yang lalu-lalu. Jujur aja bicara. Ya, karena aku bukan dia dan aku bukan pengganti dia. Ingat episode minggu lalu, kamu bukan pengganti, posisinya kamu bukan pengganti dia. Ya, oke, ingat ya yang minggu lalu ya. Kalau nggak ingat, nonton aja video sebelumnya, sebelum ini yang part 1. Ya, oke. Lanjut kita. Tips selanjutnya adalah, poin selanjutnya adalah kamu hindari bersaing dengan mantannya. Ngapain? Nggak usah. Kamu nggak usah merasa kalau kamu itu bersaing sama dia. Wah, pokoknya aku harus jauh lebih bagus segala-galanya daripada si mantannya ini. Nggak usah, ya. Ini bukan perlombaan, ini bukan kontes, ya. Bukan kontes Miss Indonesia, bukan. Ya, aku baca sedikit lagi ya. Membandingkan diri dengan mantan hanya akan membuatmu kehilangan kepercayaan diri. Ingat, dia memilih menjalin hubungan denganmu sekarang, bukan dengan orang itu lagi. Yang menjalin hubungan itu kamu sama dia, bukan dia sama orang lain. Ya, kamu perjuangkan itu terus. Ya. Itulah makanya saya kasih tahu tipsnya di episode ini yang judulnya Sayang Bantu Aku Move On. Ya, karena ada memang orang yang sudah menjalin hubungan dengan pasangan yang baru tapi otaknya masih ketinggalan di pasangan yang lama. Ada memang, dan ini adalah tipsnya supaya kamu bisa melewati masa-masa seperti itu. Oke? Nah, terus gimana? Ya, kamu harus fokus pada apa yang kamu dan dia bisa bangun bersama, bukan pada siapa yang lebih baik. Bukan, sekali lagi ini bukan kontes, ini bukan perlombaan, ini bukan race. Ya, hubungan yang sehat bukan tentang menang atau kalah, ya kan? Tapi tentang tumbuh bersama. Lah iya dong, harus tumbuh bersama, ya kan? Karena kamu kan sedang menjalin masa depan nanti insya Allah sama dia. Ya kan? Nah, terus selanjutnya bagaimana? Ini saya kasih tahu tips yang terakhir, yaitu kamu harus tahu kapan harus memberi jarak. Kok memberi jarak? Iya, gini maksudnya ya. Jika setelah kamu berusaha sabar, jujur, dan mendukung, tapi dia tetap tidak bisa melepaskan mantannya dari pikirannya, mungkin kamu perlu mundur sejenak. Ya, memberi jarak bukan berarti menyerah, karena kadang justru memberi ruang bagi dia untuk benar-benar menyadari siapa yang ada untuknya sekarang. Kapan waktunya mundur itu hanya kamu yang tahu. Ya.
Kalau setelah waktu berjalan dia tetap terjebak di masa lalu, kamu berhak mempertimbangkan apakah hubungan ini masih sehat untuk dilanjutkan atau tidak. Nah, sekali lagi, yang paling tahu kapan saat itu ada adalah kamu. Kapan waktu itu akan berakhir itu adalah kamu. Ya, kalau kamu merasa kamu sudah melakukan segalanya tapi ternyata dia masih belum bisa, ya udah. Ya, mohon maaf saya tidak bisa membantu lebih lanjut lagi. Saya memutuskan mundur aja atau kita break aja dulu ya supaya kamu sadar bahwa yang di depan kamu itu adalah saya, bukan mantan kamu. Gitu ya. Oke. Nah, ya udah gitu, memang yang paling baik adalah gitu. Jadi kamu ada waktunya untuk sabar, kamu ada waktunya untuk membantu. Tapi kalau yang dibantuin ternyata tidak bisa kamu bantuin, ya udah, stop aja dulu. Ya. Kamu break dulu atau kamu mau putusin boleh, nggak apa-apa kalau kamu sudah enak banget gitu ya. Jadi nih kalimat terakhir untuk penutup adalah seperti ini nih. Jadi kalau kamu lagi di posisi nunggu seseorang buat bener-bener move on, ingat ya, kamu juga berhak disayang sepenuhnya, bukan setengahnya, ya kan? Gimana, sudah hilang? Sudah hilang mumetnya atau belum? Kalau belum, boleh kamu kirim aja unek-unek kamu di Nurina Tok Tok Hotline ya. Di mana? Di sini ya, di sini ada IG-nya, kamu follow aja dulu, abis gitu kamu curhat deh ke kita ya. Ini nanti akan ketemu sama tim, tapi nanti ujung-ujungnya ke saya kok. Ya. Oke, jangan lupa ingat-ingat terus untuk nonton Nurina Tok Tok tiap hari Senin jam 5.25 dan ada video short setiap hari Senin sampai Minggu jam 5.25 juga sama di YouTube channel ini, di Nurina Miriam YouTube channel ini. Ya, atau kamu mau ketemu kita di TikTok, boleh, ada kok, sama ya akunnya seperti itu tadi yang ada di sini tadi. Ya, baiklah kalau gitu saya pamit dulu sebentar. Insya Allah sharing saya ini bermanfaat, insya Allah menginspirasi, dan insya Allah mencerahkan. Baiklah, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.